Haleluya. Kembali di hari Minggu yang dahsyat dan luar biasa ini kami nyatakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, aku percaya Tuhanku ajaib, aku percaya Tuhanku luar biasa, aku percaya Tuhanku tidak pernah gagal, aku percaya Tuhanku selalu sediakan yang terbaik bagi kami. Tidak pernah Engkau gagal dalam hidup kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi kami. Karena dengan bangga kami nyatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus, kecuali di dalam nama yang olehnya setiap lutut akan bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di surga. Karena itu dengan bangga Tuhan kami tahu kasih setiamu sungguh dahsyat dan luar biasa buat kami. Oh Bapa luar biasa, kami nantikan firman-Mu berbicara buat kami. Karena kami sadar Allah langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Kami tahu apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah masing-masing, kami sadar bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami nikmati, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari kesembuhan, hari ini hari mujizat, hari ini hari pengajaran, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat, sama-sama bilang Yesus luar biasa, sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Orang yang berharap kepadanya tidak pernah dikecewakan. Ya haleluya. Hari ini saya suka cita sekali lihat saudara, karena salah satu saat pendeta tegang dan tertekan ketika liburan panjang. Karena biasanya jemaat Tuhan setan aja dilawan. Tapi kalau liburan panjang biasanya nggak ada orang di gereja, saudara-saudara. Tapi saya lihat saudara hebat sekali. Meskipun liburan panjang, cari Tuhan tetap jalan terus. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Karena hari Senin adalah Natalnya Muslim, saudara-saudara, yaitu Maulid Nabi. Hari Selasa cuti bersama, dan hari Rabu Sincia. Izinkan saya atas nama pribadi dan atas nama gereja, buat saudara-saudara yang merayakannya, mengucapkan Gongsi Facai. Karena ada orang yang tanya sama saya, pendeta, orang Kristen boleh merayakan Sincia enggak? Selalu saya bilang Sincia itu bukan perayaan agama, tapi perayaan kebudayaan. Jadi rasanya kalau saudara memang keturunannya dari Chinese, silahkan saja merayakan Sincia. Bahkan kalau panci di rumah saudara made in China, juga silahkan juga merayakannya, ya kan. Sepatu saudara mungkin made in China, berarti kita keluarga Chinese juga, saudara-saudara. Haleluya. Nah intinya saudara-saudara, hal-hal yang baik, kalau itu kebudayaan, silahkan dipertahankan. Apa itu yang baik? Bagi-bagi angpau, silahkan saudara-saudara, asal uang saudara sendiri. Jangan uang orang saudara ambil lalu bagi-bagi ke orang lain. Itu namanya Robin Hood, saudara-saudara, ya kan. Jadi silahkan bagi-bagi angpau. Karena masa Sincia adalah masa yang satu hari yang paling nyaman buat setiap orang yang jomblo, hanyalah Sincia, saudara-saudara. Karena itulah saatnya orang jomblo mulai kaya, saudara-saudara, ya kan. Jadi bagi-bagi uang silahkan, makan malam bersama silahkan. Kalau semua restoran Chinese di kota ini sudah
penuh semua untuk hari Selasa pergi ke restoran Padang, saudara-saudara. Karena memang nggak ada yang merayakan makan malam Sincia di restoran Padang. Pasti sepi, saudara-saudara ya. Boleh makan lidah dan otak serta rendang, saudara-saudara. Jadi makan malam bersama silahkan. Kyongki saling menghargai, saling mengunjungi, itu semua hal-hal yang baik. Saling mengucapkan berkat, hal-hal yang baik. Hanya beberapa catatan saya. Yang pertama, yang berurusan dengan orang-orang mati sebaiknya dihindari, saudara, karena Alkitab ajarkan kita biarlah orang mati mengurusi orang mati, kita ngurusin orang hidup saja, saudara ya. Lalu yang kedua yang juga perlu dijaga, sio-sio, biarlah orang Kristen percaya Alkitab saja. Cuman dua sio yang kita percaya, siomai dan siobak, saudara-saudara. Sio-sio lain kita jauhi. Mau sio kepiting kek, mau sio cicak kek, kelelawar kek, ya kan orang suka gitu. Sionya apa? Oh cicak, kelelawar, apa anjing, apa kucing, apa apapun. Kita nggak ikut-ikut yang begitu. Semua kita diberkati dalam Kristus. Lalu yang ketiga, hal-hal yang bertalian dengan naga kita hindari. Kalau sudah tanya sama saya, kenapa pendeta? Saya baca di Google, naga itu adalah binatang yang baik, binatang yang melindungi, binatang yang memberkati. Tetapi saya baca di dalam Wahyu pasal 20 ayat 2, naga itu adalah gambaran si ular tua dan iblis. Jangan-jangan ini yang Alkitab bilang, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Pelindung kita, sumber kebahagiaan, sumber berkat kita Tuhan Yesus, bukan binatang yang bernama naga itu, saudara-saudara ya. Dan selanjutnya, saudara-saudara yang mau pakai baju merah, merah muda, merah tua, merah darah, merah hati, merah apapun, buat saya silahkan saja. Karena katanya merah melambangkan kebahagiaan. Yang pertama karena memang cerah merah itu. Dan yang kedua buat saya, kalau saya lihat merah, bukankah itu menggambarkan darah Yesus yang tertumpah? Karena darah itu tertumpah, hidup kita penuh dengan berkat Tuhan ya. Sekali lagi buat saudara yang merayakan atas nama pribadi, atas nama gereja, izinkan saya mengucapkan Gong Si Fat Chai. Kiranya kebahagiaan, kelimpahan dan berkat dari Tuhan Yesus menyertai hari-hari kehidupan saudara. Amin. Great. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi laut kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mengucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Oh iya, karena kita mau menjelang Sincia, nanti siang ibadah jam 1.30, saya undang kawan saya Daud Tony. Saya akan khotbah seperti biasa dan saya perpendek sedikit khotbah saya. Selesai khotbah saya mau berbincang-bincang dengan pendeta Daud Tony hal-hal mengenai Sincia dan hal-hal yang berhubungan dengan kuasa gelap di balik itu semua, supaya kita semua jelas, tapi sekaligus melihat hal-hal tentang kasih karunia Tuhan di balik semuanya itu. Karena biasanya saya kalau kurang paham sesuatu, saya nanya aja sama yang paham, saudara-saudara. Jadi nanti siang jam 1.30, kalau saudara bisa datang silahkan. Kalau saudara tidak bisa datang, ikuti live-nya. Saudara-saudara yang masih liburan juga silahkan. Kalau mau mengikuti, saudara bisa ikuti jam 13.30 nanti. Berarti sekitar jam 3:20 saya akan mewawancarai pendeta Daud Tony, saudara-saudara. Siang nanti jam 11.30 ada rekan saya
seorang yang saya akui sebagai apologet yang cukup baik, yaitu Pendeta Andre Tunggal akan ada di sini untuk melayani. Saya lihat YouTube-nya dan saya lihat ini anak muda hebat sekali dalam menjelaskan segala sesuatu sebagai apologet iman Kristen. Jadi kalau saudara bisa ikut, silahkan habis ibadah. Nggak apa-apa kan sekali-sekali ikut ibadah 2 kali kan? Makan aja 2 piring boleh, apalagi ibadah ya kan. Jadi selesai ini kalau saudara masih ada waktu, silahkan ikut lanjutnya. Anggap aja seminar saudara-saudara ya tuh. Habis gembala, habis itu Andre Tunggal. Karena hal-hal yang disampaikannya buat saya sangat memberkati dan sangat membangun. Tapi kalau saudara sempat sudah menuju pulang, silahkan ikuti live-nya. Karena setiap kali pengajarannya buat saya sangat memberkati saudara-saudara ya. Jadi di gereja ini saya lagi susun supaya jam 11.30 banyak kawan-kawan yang saya cukup hargai sebagai apologet Kristen, seperti Elia Miron juga masih muda, dan juga siapa itu namanya Andre Tunggal, kiranya menambah wawasan rohani kita untuk makin tangguh dalam Tuhan. Yang setuju katakan yeah. Amin. Nah, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Selalu saya katakan mencintai Yesus bukan hanya melakukan yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Yes. Saudara-saudara di rumah, ketika live chat saudara, saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Yes. Dan itu berarti sudah 22 kali kita deklarasikan saya harus meninggalkan yang Yesus gak suka. Saya berdoa itu tertanam dalam roh saudara, sehingga setiap kali ada yang Yesus gak suka, roh kita menolaknya. Amin. Nah, hari ini yang kita bahas yang Yesus gak suka, yaitu yang saya percaya semua juga setuju, janganlah pura-pura. Halo Bu, ibu seneng gak kalau mertua ibu pura-pura? Bu, ibu seneng gak kalau menantu ibu pura-pura? Siapapun kita, hal yang paling kita gak suka adalah menjumpai orang yang pura-pura. Senyum aja kalau pura-pura nyebelin. Betul saudara? Dia nolong kita aja, pura-pura kita kesel tuh. Pura-pura baik nih orang. Padahal kita belum tentu tahu hatinya. Kita baru nebak-nebak doang. Apa saudara? Apa saudara? Baru nebak-nebak doang. Menurut gue ya, dia kayaknya kurang tulus loh. Pertanyaan saya, pasti betul gak dia kurang tulus? Tapi 90% kayaknya pasti benar pendeta. Saya tuh berasa gitu kalau orang tuh ya munafik itu pura-pura atau dia tulus. Tapi saya mau kasih tahu saudara, God knows exactly your heart. Tuhan tahu persis hati saudara. Sehingga Tuhan gak suka kita berpura-pura. Karena Tuhan terima kita apa adanya. Hello, wanita tertangkap basah berbuat zina, Yesus terima apa adanya. Daud yang gagal, Yesus terima dia apa adanya. Petrus yang menyangkal Yesus, Yesus terima dia apa adanya. Tidak ada gunanya berpura-pura. Yang setuju sama saya katakan pura-pura tidak ada gunanya. Pura-pura, 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 tiada gunanya berpura-pura. Saudara di rumah ketik live chat saudara, berpura-pura tiada gunanya. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar. Klik Roma 12 ayat 9 sampai 15, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah, kata Alkitab, apa saudara? Kasih itu jangan pura-pura. Sesuatu yang baik sekalipun jangan berpura-pura. Makanya Alkitab bilang apa? Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Artinya apa? Berpura-pura di hadapan Tuhan sesuatu yang jahat. Yang setuju sama saya katakan berpura-pura adalah sesuatu yang jahat.
Makanya Alkitab berkata, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Meninggalkan kepura-puraan adalah sesuatu yang baik. Ayat yang ke-10. Hendaklah kamu mengasihi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti mengasihi bukanlah sebuah respons balasan, tapi mengasihi harus menjadi inisiatif. Yeeha. Sama-sama bilang sama saya, mengasihi bukanlah balasan, tapi mengasihi adalah inisiatif. Jangan kita berbuat baik nunggu orang berbuat baik sama kita. Ngerti gak maksudnya? Tetapi kenapa kita berbuat baik? Karena hanya yang baik yang kita punya dalam hidup ini. Pak, hanya yang baik yang kita punya dalam hidup ini. Bu, hanya yang baik yang kita punya dalam hidup ini. Sudah mau amin, kayak sudah gak mau amin, udahlah saya ngomong aja sendirilah. Adik-adik muda, cuman yang baik yang kita punya dalam hidup ini. Amin. Hidup ini is not a choice. Jangan sudah pikir, saya punya dua loh pendeta. Saya punya yang baik, saya punya yang jahat. Kalau dia baik sama saya kasih yang baik. Tapi kalau dia jahat sama saya bisa lebih jahat. Kita bukan manusia double standard. Hello? Kita bukan manusia double standard. Saya nggak mau bilang amin terus, saya ulang-ulang. Kita bukan manusia double standard. Kita manusia yang cuma punya satu standar. Saya berbuat baik karena Tuhan suruh saya berbuat baik. Dan hanya perbuatan baik yang saya terima dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya sekali lagi saya ulangi, mengasihi dan berbuat baik bukanlah respons balasan, tetapi inisiatif. Kita berbuat baik karena kita selalu menerima yang baik dari Allah. Kita berbuat baik karena hanya kebaikan yang kita simpan di hati kita. Setuju? Klik selanjutnya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau kita nunggu perbuatan baik orang, ujung-ujungnya kerajinan kita pasti kendor. Setuju saudara? Kenapa? Kalau kita nunggu manusia kita banyak kecewa. Kalau kita nunggu manusia, lama-lama kita berpikir, buat apa saya berbuat baik? Orang gak ada yang buat baik sama saya kok. Kalau saudara main-main medsos, apalagi TikTok, gini-gini gembala saudara TikTokers juga. Di TikTok lagi rame orang ngomong begini. Anjing kita kasih makan 3 hari, dia ingat 3 tahun. Dia gak akan lupakan sampai 3 tahun. Manusia kita kasih makan 3 tahun, 3 menit dia lupa. Sadis. Kita dibandingkan sama anjing. Tahu anjing? Itu yang kecil. Kalau yang gede, lebih gede. Kok mirip pendeta? Ada banyak di dalam. Manado. Ada saudara lihat saya gini, pasti dia punya anjing. Karena bulan lalu saya khotbah di Bali, di gerejanya Rock, pendeta Dr. Timotius Arifin. Lalu ada anjing Chihuahua di rumahnya itu, anjing kesayangan istrinya. Chihuahua kan nyebelin kan, nggak ada gagah-gagahnya, nggak ada wibawa-wibawanya. Berisiknya minta, saya bilang, Bu, satu panci nih. Orang Manado bilang belangan nomor 2 ini. Nggak usah belangan nomor 8 yang besar, belangan nomor 2 masuk, satu porsi. Langsung dia teriak, Gilbert! Dia takut, langsung dia pegang anjingnya, dia bawa lari.
Dia pikir, oh dipanggang sama Gilbert ini. Bukan. Orang sekarang begitu sadisnya. Manusia dibandingin sama anjing. Dan sekarang banyak orang. Saya pikir dia yang pertama itu posting. Yang apa itu namanya? Yang komen 2.800. Semua bilang benar. Saya baru saja ngalamin. Anak saya juga begitu. Wih, nyambung semua. Saudara, saya kasih tahu. Pohon beringin, saudara siram 1 hari, seumur hidup dia nggak pindah-pindah di situ aja. Jangan bandingin manusia sama yang kayak gitu-gituan dong. Kalau kita hidup tuh mikirin yang enggak dalam hidup, kerajinan kita akan kendor. Tapi kalau kita ingat kebaikan Tuhan, Alkitab bilang, biarlah rohmu nyala-nyala dan layani Tuhan. Amin. Yang salah bukan keadaannya. Yang salah cara pandang kita terhadap keadaan. Kita mau everything is perfect. Anjing bisa kita atur karena hanya binatang. Pohon beringin yang gede bisa kita potong-potong jadi bonsai. Anak lu bisa lu bonsain. Sembarangan aja. Saya selalu bilang, kalau kita kecewa pada keadaan kita yang bodoh, kita kecewa pada orang kita yang bodoh. Ini dia pendeta aneh-aneh nih. Gua sakit hati, bukannya dihibur. Pendeta lain selalu bilang tetap kuat, tetap semangat. Tuhan bela, Tuhan berkati. Gembala gue, kalau kamu kecewa, lu yang bodoh. Memang bodoh. Sorry. Saya pendeta yang mau lihat engkau kuat. Meskipun sudah gak bilang amin, saya gak peduli. Saya pengen lihat sudah kuat. Saya pengen lihat saudara maju. Saya nggak bisa robah semua orang di sekitar saudara, tapi saya bisa robah hati saudara yang mengasihi Tuhan dan memandang pada Tuhan pada segala keadaan. Maka roh kita akan menyala-nyala. Sama-sama bilang apapun yang terjadi. Kalau saya cari perkenanan Tuhan, roh saya akan menyala-nyala. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan buat saudara, rugi. Kalau kita hanya menangis, kita kecewa, ya sampai sini kecewain saya pendeta. Dia lagi senang-senang sama teman-temannya makan cendol, makan ketoprak. Kita nangis di sini di bawah lampion. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, apapun yang terjadi, roh saya harus menyala-nyala. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan, bilang apapun yang terjadi, roh saya harus menyala-nyala, dan saya akan tetap melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lanjut. Ayat 12 bilang, bersukacita dalam pengharapan. Sukacita kita bukan karena keadaan, pengharapan. Saya yakin apapun yang terjadi, Allah turut bekerja. Sama-sama bilang, saya yakin apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja. Dalam keadaan kita sabar dalam kesesakan. Dalam hidup saya percaya hanya orang hebat yang bisa sabar. Sabar sesuatu yang mahal, jangan harapkan dari orang murahan. Sama-sama bilang sama saya harus bersabar. Dan bertekunlah dalam doa. Itu senjata kita, Bang. Orang lain senjatanya uang. Orang lain senjatanya koneksi. Senjata kita doa. Kita mau difitnah, kita mau dijahatin, kita mau dicurangin orang, kita doa kok. Dan kita percaya waktu kita berseru, Tuhan yang bertindak. Sampai hari ini saya masih yakin, kalau Tuhan yang bertindak, semua pasti beres. Pak, I know even you face hard times, tapi kalau Tuhan yang bertindak, semua beres. Adik-adik muda, jomblo-jomblo yang bahagianya cuma kalau sincia, karena itulah masanya kau dapat angpau. Tapi saya cuma mau bilang sama saudara, kalau Tuhan yang bertindak, semua beres. Ibu, I don't know apa yang sedang kau hadapi, tapi kalau Tuhan yang bertindak, semuanya beres. Kadang-kadang kalau kita yang bertindak sendiri malah tambah ngaco, saudara-saudara. Tapi waktu kita doa, kita serahkan pada Tuhan. Wih, Tuhan mulai bertindak dengan caranya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan nyatakan dalam kemuliaan. Yang sudah katakan, yeah. Lanjut. Berkatilah
Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakan dirimu itu selalu memberi tumpangan. Jangan nyusahin orang, jangan merugikan orang. Selalu jadi berkat. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk. 2 kali dibilang berkatilah, berkatilah. Kenapa? Cuma berkat yang kita punya dalam hidup kita. Taruh tangan kanan saudara, hanya berkat ya dalam hidup saya. You can only give what you have. Amin. Kita cuma bisa beri apa yang kita punya. Kalau saudara cuma punya duit 1 juta, cuma itu yang saudara bisa kasih sama orang. Amin. Kalau saudara cuma punya makanan, cuma itu yang saudara bisa kasih orang. Ngerti gak maksud saya? Kalau kita cuma punya berkat, cuma itu yang kita bisa berikan. Karena segala kutuk, segala sakit hati, segala benci sudah saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan hanya menaruh berkat dalam hati saya. Katakan amin. Ayat 15. Bersukacitalah bersama dengan orang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang apa saudara? Menangis. Menurut saudara mana lebih susah? Bersukacita dengan orang bersukacita atau menangis dengan orang yang menangis? Tahukah saudara? Menangis bersama orang menangis itu otomatis. Ada keluarga 5 orang. Ini hanya contoh. Tabrakan. Suami istri 3 anak. Anak paling kecilnya umur 1 tahun. Tabrakan. Mobilnya jatuh ke jurang. Semua keluarga mati. Cuman 1 anak umur 1 tahun hidup. Lalu anak itu pegang mayat ibunya sambil nangis. Saya mau tanya sama saudara. Saudara nangis gak? I don't care. You are Christian, you are not Christian, you are atheist, you never trust in God. Tapi kalau saudara lihat itu, saudara pasti nangis. Karena menangis bersama orang menangis itu otomatis. Tapi kalau teman sekelas saudara yang dulu gobloknya minta ampun, orangnya gak pernah masuk kelas, ya kan? Udah gitu hidupnya susah lagi, kadang-kadang makanan bekas saudara dikumpul-kumpulin sama dia. Tiba-tiba dilantik jadi dirjen. Bisa gak saudara hormat? Ya selamat ya. Wah lu dulu makan makanan bekas gue lu, makanya lu jadi dirjen. Kalau lu makan dari makanan yang bagus lu jadi menteri lu. Kita ngomong sama semua orang. Itu kan dirjen teman gue. Bego tuh dia dulu di sekolah. Orang kayak gitu aja bisa jadi dirjen. Wah, gak beres nih negara. Jadi kita tuh gak bisa bersukacita bersama dengan orang yang bersukacita. Repotnya, banyak orang Indonesia punya roh namanya seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Rohnya apa saudara? Susah lihat orang senang, senang lihat orang dipuji. Tuh ibu cantik ya. Lo nggak lihat make upnya 2,5 kilo itu. Itu orang puji Tuhan ya, tahun 2025 ini maju. Menurut gue dia pakai view kali itu, pakai dukun kali. Iya, kan gue lihat gitu. Waktu Sincia ada yang datang terus tiup-tiup dia. Anak Tuhan Yesus, dia senang lihat orang senang. Dan hatinya susah gitu kalau lihat orang susah. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center yang di gereja maupun yang online, sebagai gembala saya ingatkan buat saudara, kalau lihat orang susah, bantu. Lihat orang susah, kalau nggak bisa bantu, doain. Kalau nggak bisa doain, diem. Udah nggak bantu, nggak doain, nggak diem, malah ngomongin, oh tuh dihajar Tuhan tuh. Ya habis orangnya belagus kalau masuk gereja tuh kayak bininya Donald Trump tuh orang. Kalau ada orang susah, nggak usah direlate dengan apapun. Tuhan lagi hajar dia kali ya. Iya sih, dia kelihatannya ya, kalau salam aja sama orang kayak mau nunjukin cincinnya gitu.
Orang itu mau baik sama saudara, orang itu mau nyebelin saudara, tapi kalau dia susah bantu. Terima kasih buat 3 orang yang bilang amin. Orang itu mau baik sama saudara, orang itu mau nyebelin saudara, kalau dia susah bantu. Kalau nggak bisa bantu apa saudara? Kalau nggak bisa doain, diam. Kita bukan rombongan yang kalau orang susah malah kita percakapkan. Karena kita pegang firman Tuhan, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Klik. Saya simpulkan awalnya begini, dunia di akhir zaman ini sedang dipenuhi dengan apa? Ini bahasa saya sendiri nih, pura-pura mulogi. Ini ada zaman baru. Zaman apa saudara? Pura-pura mulogi. Menurut saudara, kan kita ini saudara kan, kita kan suka ngobrol-ngobrol di antara kita tuh. Saya ditanyain orang, lu sehari khotbah 8 kali, kadang sampai 10 kali, lu nggak capek? Saya bilang enggak. Saya kalau khotbah ngobrol-ngobrol aja. Kan orang lain kalau khotbah tegang gitu kan. Nah dia saya tegang apalagi jemaatnya. Kalau saya kalau khotbah jemaat yang tegang. Kan kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi makanya saya tanya sama saudara, menurut saudara, kesimpulan saya benar nggak saudara? Dunia ini makin banyak orang yang pura-pura. Betul? Dan hebatnya Alkitab udah bilang ada 3 kata dalam Alkitab untuk menghadapinya. 1, berdoa dan berjagalah. 2, waspadalah. Dan yang ketiga, berhati-hatilah. Jadi Alkitab sudah persiapkan anak-anak Tuhan menghadapi akhir zaman, akan menghadapi pura-pura mulogi. Karena the king of pretending, rajanya pura-pura adalah iblis. Iblis tidak pernah datang dalam kondisi sebagai iblis. Rambutnya gondrong, giginya gondrong. How I drink your blood. No. Iblis kadang-kadang datang pakai hak tinggi, minyak wangi, pakai tas Chanel. Iblis yang kayak gitu yang paling bahaya. Kalau iblis yang di kuburan-kuburan, ini banyak orang membuat memanggil dia manggil nama Tuhan. Oh, Tuhan gitu. Tapi kalau gini, oh Tuhan. Oh Tuhannya panggilannya beda. Kalau ini, oh Tuhan gitu. Kalau ini, oh Tuhan. Nggak usah ketawa Pak, kembali ke jalan yang lurus Pak. Iblis pun kata Alkitab apa? Menyamar sebagai malaikat terang. Makanya the king of pretending, raja kepura-puraan adalah iblis. Jelas ya? Klik. Aha. Makanya saya katakan begini, salah satu hal yang paling tidak bisa diterima semua orang, siapapun dia, mau orang gereja, mau orang percaya, mau orang yang belum percaya, karena sangat menyebalkan dan menjengkelkan adalah apa saudara? Kepura-puraan. Klik. Aha. Nah, saya coba simpulkan, kenapa kepura-puraan ini sesuatu yang menyebalkan dan menjengkelkan? Yang pertama, karena kepura-puraan merupakan tanda seseorang tidak memiliki hati yang bersih. Saya berani simpulkan, bukan menghakimi. Orang kalau punya hati bersih nggak mungkin pura-pura. Setuju nggak saudara? Orang harus punya hati yang kotor. Orang harus punya hati yang licik. Orang harus punya hati yang curang. Orang harus punya hati yang serakah. Orang harus punya hati yang rakus untuk dapat berpura-pura. Orang kalau hatinya bersih selalu tulus. Orang kalau hatinya bersih selalu terbuka. Orang kalau hatinya bersih selalu jadi berkat. Katakan amin. Yang kedua saya pelajari, kenapa orang berpura-pura? Kenapa berpura-pura adalah hal yang paling menyebalkan? Karena orang berpura-pura tanda seseorang memiliki niat-niat yang kurang baik. Orang kalau punya niat yang baik ngapain berpura-pura? Pak, kalau jalanmu lurus, buat apa kau berpura-pura?
Ibu, kalau engkau nggak punya niat jahat, ngapain kau berpura-pura? Jujur aja berkat Tuhan ada padamu itu. Amin. Yang ketiga, kenapa saya catat kepura-puraan itu menyebalkan? Karena kepura-puraan tanda seseorang hanya mementingkan penilaian orang tentang dirinya. Saya percaya anak Tuhan selalu pede. Anak Tuhan selalu kita pede bukan karena kita merasa hebat. Kita pede bukan karena kita nggak ada masalah. Kita pede karena kita tahu Tuhan itu baik sama hidup kita. Amin. Jadi kalau orang puji kita nggak lupa diri. Kalau orang fitnah, orang kutuk kita juga nggak jadi stres. Karena hidup kita tidak tergantung mulut orang. Kita jujur dan kita tahu, jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Katakan amin. Jadi hidup ini nggak usah cari penilaian orang gitu. Kan saya maunya dihargai, dihormat. No, biasa aja. Yang penting saya tahu hidup saya benar di hadapan Tuhan. Amin. Klik yang keempat. Kenapa kepura-puraan adalah sesuatu yang paling menyebalkan? Karena kepura-puraan tanda seseorang menutupi keadaan yang sebenarnya. Itulah yang saya sebut kepura-puraan identik dengan munafik. Karena sesuatu yang di dalam ini perlu ditutupi dengan hiasan-hiasan yang indah. Padahal Yesus ajarkan apa yang dari dalam harus terpancar keluar. Makanya dalam Injil Yohanes dikatakan terang yang sesungguhnya sudah datang dan menerangi dunia yang gelap ini. Kenapa ada terang yang sesungguhnya? Karena ada terang yang penuh kepalsuan, pretending light. Dan kalau kita menerima terang yang sesungguhnya, maka kita pancarkan terang yang sesungguhnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kelima, mengapa kepura-puraan itu sesuatu yang menyebalkan? Karena kepura-puraan tanda seseorang sedang mengelabui orang lain. Ngerti maksud saya? Orang yang pura-pura sebetulnya punya hidden agenda. Makanya saya selalu bilang, orang yang berpura-pura hidupnya berat. Karena dia tidak apa adanya. Tapi anak Tuhan yang hidup apa adanya selalu akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Daud, waktu dia harus menghadapi Goliat, Saul berikan one condition. What is the condition? Kamu harus pakai baju perang aku. Tapi Saul sebahu lebih tinggi dari orang Israel kebanyakan. Sementara Daud lebih pendek dari orang Israel kebanyakan. Jadi dia pakai baju perang Saul kedodoran. Ini M pakai baju 4XL. Jangankan mengalahkan Goliat, jalan aja dia nggak bisa. Akhirnya Saul tawarkan, okay, if you cannot fit it, kalau kamu nggak bisa pakai itu, kamu bawa aja pedang aku. Tapi pedangnya Saul sama kepanjangan, bisa-bisa keserimpet dia mati sendiri di situ. Daud ambil 5 batu licin, dia tampil apa adanya. Orang Israel yang sedang mengelilingi arena itu semua dalam hatinya, mampus kita. Goliat raksasa dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, dan juga dengan perisai. Sementara Daud hanya dengan Magen David, hanya dengan perisai Daud, dengan 5 batu licin. Tapi selalu saya bilang, kepura-puraan tidak bisa menang dengan apa adanya. Waktu Tuhan lihat kepolosan, kejujuran dan ketulusan, kesanalah berkat Tuhan. Tuhan perintahkan mereka tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya nggak perlu pura-pura. Klik. Nah, saya coba pelajari ada jenis-jenis kepura-puraan. Mungkin saya menatap saya bilang kayak motor aja, pada ada jenis-jenisnya.
Klik. Yang pertama, kepura-puraan penampilan. Ada orang yang penampilannya tuh nggak jujur gitu. Selalu penuh kepura-puraan. Coba Alkitab ngomong apa? Saya sengaja kasih banyak ayat ya, supaya saudara ngerti. Kepura-puraan bukan hanya ide pendeta untuk berkhotbah, tapi kepura-puraan memang biblical prinsip untuk meninggalkan yang harus kita tinggalkan. Kisah Rasul 8 ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria. Serta apa saudara? Belaga, berpura-pura seolah-olah ia seorang yang, nah ini, jadi dia berpenampilan kayak sok penting gitu, supaya dihargai, supaya dihormati orang gitu. Selanjutnya Amsal 13 ayat 7, ini yang banyak. Ada orang yang belaga kaya, but has nothing, tidak punya apa-apa. Klik. Ada pula, dia. Ada pula yang berpura-pura miskin, tapi hartanya banyak. Tanya sama sebelah saudara, lu nomor 1 atau nomor 2? Cuman buat saudara yang nomor 1, yang belaga kaya, hati-hati. Zaman sekarang bisa diperiksa pajak. Kemana-mana kredit cardnya kalau dilempar di meja bunyi kling. Ya, itu. Pas dicari sama orang pajak, kling. Nah, itu dia. Ada orang berlagak kaya, tapi ini buat yang jomblo-jomblo nih, khususnya cewek, ini mesti ngerti ayat ini nih. So kalau lihat orang, lihat Amsal dulu. Jangan-jangan belagak kaya, ini yang matre-matre banyak jatuh di sini nih. Karena biasanya perempuan matre cocoknya sama pria penjahat. Berlagak kaya tapi tidak punya apa-apa. Ada yang berlagak miskin tapi punya segala-galanya. Anak Tuhan hidup dengan syukur. Apa saja yang Tuhan percayakan, kita nggak usah pura-pura. Kita tahu semua adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Lanjut. Yang kedua, kepura-puraan mental. Apa itu kepura-puraan mental? Coba lihat ayat firman Tuhan ini. 1 Timotius 6 ayat 4. Ia adalah seorang yang belagak tahu, sok tahu nih. Padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal, bersilat kata, mengadu domba, menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, supaya kelihatan dia yang paling baik. Ini orang begini nih, troublemaker. Dia pura-pura di sini, pura-pura di sana, tujuannya adu domba, menciptakan kekacauan supaya kelihatan dia yang paling baik dari semuanya. Lanjut. Ada lagi yang ketiga, kepura-puraan apa saudara? Perilaku. Apa itu kepura-puraan perilaku? Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan apa saudara? Berpura-pura seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah, pertanyaan saya, situasi seperti ini cuma ada di gereja enggak? Misalnya dalam dunia bisnis, ada enggak orang yang menyamar seperti domba sebetulnya adalah serigala? Ada? Di keluarga saudara ada enggak orang yang kesannya kayak domba tapi yang nusuk saudara dari belakang, yang fitnah saudara, yang jahatin saudara, ada enggak? Ada. Di komunitas saudara, ada enggak orang yang menyamar seperti domba padahal serigala yang buas? Ada. Anak Tuhan enggak perlu curiga. Bukan berarti kalau ada orang baik sama saudara, Gilbert bilang kamu serigala yang buas, jangan juga dong. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, Roh Tuhan akan memberikan kita kepekaan supaya kita tidak tertipu. Ingat, berdoa berjagalah, waspadalah, berhati-hatilah, ikut pimpinan Tuhan. Tuhan jaga kita dari serigala yang buas ini. Katakan amin. Lanjut. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai apa? Rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab
The king of faith. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Makanya saya berani katakan, the devil is the king of pretending. Klik. Yohanes 12 ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, perhatikan, mereka sebetulnya udah orang percaya nih, percaya pada Yesus. Tapi karena gak enakan sama orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya jadi takut risiko. Mereka kompromi hanya karena takut apa? Risiko. Yesus bilang apa? Barang siapa malu mengakui aku di hadapan Bapakku, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku pun malu mengakuinya di hadapan Bapa di sorga. Dalam hidup saya punya keyakinan, resiko karena keterus terangan seberat apapun selalu lebih indah daripada keuntungan karena kepura-puraan. Saya tahu nggak, nemuin kata-kata seperti itu susah loh. Saya 2 hari 2 malam loh mikirnya. Cuman 2 orang yang bilang amin. Kadang-kadang saya sedih loh. Kadang-kadang saya pikir percuma deh saya persiapan. Susah loh. Saya pernah nggak dengar kata-kata itu? Jarang kan? Coba pikirkan. Resiko besar sekalipun karena keterus terangan jauh lebih indah daripada keuntungan karena kepura-puraan. Susah loh. Tapi ya udah saya pasrah aja lah. Itu kalau IQ saudara minimal 160, ngerti gitu langsung. Yes gitu. Sudah tahu ini barang berharga ini. Tapi ya saya mau bilang apa? Saya ketik di Google, rata-rata IQ orang Indonesia 78. Tapi saya udah doa. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang online maupun yang di gereja, IQ minimal 148. Untuk ngetes IQ, saya tes lagi. Coba tarik napas dulu biar oksigen masuk. Karena memang IQ kita sangat dipengaruhi oleh oksigen dalam darah kita. Dalam hidup saya percaya resiko besar sekalipun karena keterus terangan jauh lebih indah daripada keuntungan akibat kepura-puraan. 150, 168, sisanya 142. Gak ada yang 78. Kelihatan kemuliaan Tuhan menyertai. Haleluya. Amin. Klik. Kesimpulan saya pada dasarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah apa? Sikap hati terbuka dan terus terang. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, sikap hati saya terbuka dan terus terang. Klik. Saya kasih firmannya ya supaya saudara jelas ya. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 13. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi lihat orang-orang yang pura-pura, bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, supaya hidup kamu asik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu, bersihkan hati kamu. Hidup itu jangan penuh rekayasa gitu. Hidup ini terbuka aja, hidup lebih nyaman. Amin. Lanjut. Yohanes 18 ayat 19 sampai 20. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya apa? Aku gak nyimpen apa-apa. Aku berbicara terus terang. No pretending, gak ada kepura-puraan dalam hidupku. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara suspicious gitu, berbicara sembunyi-sembunyi. Di hatiku selalu ada tempat yang terbuka. Amin. Lanjut. Kisah Rasul 26 ayat 25 sampai 26. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Lihat, orang tuh kalau nggak ada kepura-puraan,
dimanapun gak gelisah. Betul? Orang kalau banyak pura-puranya, lewat depan rumah, mobil polisi kita deg-degan. Waduh, waduh, orang ngelihat kita, langsung waduh. Jangan-jangan Pak, kalau Bapak banyak kepura-puraan, ibu hamil ngelihat Bapak udah, jangan-jangan dia ini. Gak usah ketawa Pak, kembali ke jalan yang lurus Pak. Tapi dia di hadapan pembesar enak aja tuh ngomong, engkau gila Festus yang mulia. Dia tetap hormat, tapi dia gak ada takut-takutnya. Bahkan dia bilang apa? Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada suatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Klik. Aha. Satu ayat penting lagi. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang apa saudara? Tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan. Kita ini kalau terus terang hidup kita gak mungkin malu. Gak ada yang perlu kita sembunyiin kok. Gak ada beban, gak ada kepanikan, gak ada rasa malu nanti jangan-jangan begini. Tenang aja. Kalau hidup kita terus terang, dimanapun kita ada kita rasa damai sejahtera. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. Klik. Sebagai penutup, saya simpulkan dengan ini. Dengan kita memiliki sikap hati terbuka dan terus terang, ada dua berkat istimewa. Yang pertama, hidup kita akan menjadi berkat. Yang setuju sama saya angkat tangan dan bilang saya mau jadi berkat. Cuman itu kok. Kita cari perkenanan Tuhan dalam hidup ini, terbuka apa adanya, Tuhan angkat kita jadi berkat. Dan yang terakhir, hidup kita lebih ringan dan menyenangkan. Kenapa hidup ini terasa berat? Terlalu banyak manipulasi dalam hidup kita. Terlalu banyak ketidakterus terangan. Terlalu banyak kepura-puraan. Hari ini kita bilang, God, I'm standing here at the last Sunday of the first month of the year. Saya ada di minggu terakhir, di bulan pertama di tahun yang baru. Biarlah kita ambil keputusan dalam hidup kita. No, sepanjang tahun ini saya mau hidup terus terang, saya mau hidup terbuka, saya mau hidup apa adanya. Saya percaya berkat surgawi tercurah luar biasa. Katakan amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Haleluya. Knows everything in my life. Hallelujah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepatan percaya kuasanya. Ku terima sekarang dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat di hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa. Kepura-puraan hanya menjadikan kita batu sandungan. Kepura-puraan hanya membohongi diri sendiri. Kepura-puraan hanya menjadikan hidup kita berat dan penuh tekanan. Bolehkah saya ingatkan, resiko sebesar apapun karena berterus terang jauh lebih indah daripada segala keuntungan akibat kepura-puraan kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. The king of pretending, raja dari segala kepura-puraan adalah iblis. Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Betul, di dunia ini kita sedang hidup pada zaman yang saya sebut pura-pura mulogi. Terlalu banyak kepura-puraan. Anak Tuhan harus waspada. Anak Tuhan harus berhati-hati. Anak Tuhan harus berjaga. Anak Tuhan gak perlu sakit hati, benci, dendam. Kita percaya kalau Tuhan yang beresin, semua pasti beres.
Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Sorry untuk bilang, kalau kau luka hati, kau kepahitan, itu adalah kebodohanmu sendiri. Itulah dunia yang sedang kita jalani, keras dan penuh hal-hal yang menyakitkan. Tapi anak Tuhan selalu melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua, tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, kami hidup pada zaman yang penuh kepura-puraan. Kami harus berjaga-jaga, kami harus berdoa, kami harus berhati-hati, kami harus waspada. Karena itu kami berseru, ya Roh Kudus, bimbing kami. Kami gak mau hidup pada kepura-puraan itu, tapi kami mau hidup dalam keterus-terangan. Karena kami tahu kami dipilih Tuhan untuk menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Biarlah kasih-Mu membimbing kami, kasih-Mu menuntun kami. Kami harus hidup apa adanya. Tapi dalam hidup kami apa adanya. Kami tidak boleh nyakitin orang, tidak boleh merugikan orang, tidak boleh melukai perasaan orang. Kami harus mengendalikan diri, sehingga hidup kami selalu membawa damai, kasih, sukacita, dan suasana sorga. Terima kasih Bapa. Saudaraku, buanglah segala kepura-puraan. Suami jangan berpura-pura pada istri, istri jangan berpura-pura pada suami. Di keseharian hidup kita, biasakan hidup terus terang. Biasakan hidup apa adanya. Kita tahu ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hari-hari mereka perlu damai sejahtera. Dan Tuhan tuntun mereka menjadi pribadi yang terbuka, yang jujur, yang terus terang dan berjalan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat yang bersama nama juga doa buat yang sakit. Allah, karena hamba percaya kesembuhanlah hakmu telah kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita doa. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Di dalam nama Yesus, dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kuasa kesembuhan. Mulai imani kuasa kesembuhan. Oh, bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan. Terima dengan iman, karena sesuai dengan imanmu jadi padamu. Terima kasih Bapa. Dan dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus menyembuhkan kami. Sehingga baik kami yang di gereja maupun di rumah, kami mengalami jamahan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera di Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Bapak, jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dengan kasih dan kuasa-Mu, khususnya di saat-saat yang penting ini Tuhan. Ada yang masih bermasalah di MK, masalah-masalah lainnya Tuhan. Di masa persiapan pelantikan pemenang pilkada ini, Tuhan bertindak sehingga tetap apapun yang terjadi, hanya yang terbaik yang boleh menjadi gubernur, wali kota, bupati di daerah-daerah tercinta kami di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Bapa. Program-program pemerintah yang baik Tuhan berkati, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin jelas dan meningkat. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Dan kalau Tuhan jumpai
Ada kutuk, ada kuasa kegelapan di bangsa ini. Bahkan ada permainan dukun paranormal. Tuhan yang bertindak dan nyatakan kemuliaan-Mu. Jaga Indonesia dalam damai sejahtera. Bahkan kalau ada rancangan-rancangan kekacauan, adu domba, kerusuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Politik-politik kebencian, politik-politik balas-membalas, Tuhan disingkirkan dari Indonesia. Karena kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, Tuhan arahkan supaya hidup kami terus terang dan jadi berkat. Sehingga kami dengan semangat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.